Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips ya, cara menambal sablonan yang sudah rusak atau yang reject pada sablon DTF. Ini tulisannya kan teman-teman tahu ya, logo apa ini? Pertamina. Kebetulan di sini huruf N nya reject. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah memperbaiki huruf N ini dengan cara menambal. Bagaimana caranya? Tonton terus video ini. Jangan lupa buat yang baru gabung, silahkan dulu like dan subscribe ya, untuk dukung terus channel Kios Cetak Project ini. Mari kita lanjutkan. Jadi dalam proses penyablonan tentu ada saja yang namanya proses reject ya. Kita nggak tahu kan ya, nggak masalah, namanya permasalahan pasti ada aja kendala ya dalam suatu proses produksi. Nah, yang terpenting adalah bukan di mana kesalahannya, tapi bagaimana penyelesaiannya atau solusinya. Jadi solusinya adalah memperbaiki. Nah, ini dia teman-teman, udah lihat apa ini? Huruf N ya. Ini huruf N yang akan menggantikan sablon yang rusak ya. Siapkan satu huruf N, kita ambil dari sablonan ini Pertamina ya. N nya saya copot, saya cabut, kemudian saya lepaskan seperti ini, dan ini akan kita lakukan proses pengopresan dengan cara menambal seperti itu, dan kita kasih lakban atas bawahnya supaya dia tidak bergeser. Pastikan posisinya aman, dan baru kita langsung memproses pengopresan atau penambalannya. Oke, siapkan juga ini alatnya, langsung kita posisikan dengan sesuai ya. Nah, ini jadi di sini saya sarankan untuk hati-hati ya, karena posisi sablon ini kalau tidak disolatif maka dia akan bergeser, yakin bergeser, karena ini medianya licin. Sebenarnya apapun juga harus dikasih solatif supaya dia tidak beralih ke tempat yang lain. Nah, pastikan ya, kalau sudah seperti ini yakinkan posisinya benar, tepat, tidak miring. Kalau sudah yakin baru kita lakukan proses press. Jadi jangan sampai kita mengepres terburu-buru ya. Jadi pastikan dulu ini posisinya udah benar, baru lakukan proses pengepresan, karena ini akan fatal. Ketika nempel akan sulit lagi untuk dihapus ya teman-teman. Sudah, langsung kita lakukan ya, kira-kira seperti itu posisinya. Langsung kalau sudah yakin dengan posisi yang pas, kita lakukan proses pengopresan dengan suhu 160 derajat dan durasi waktu 11 detik saja ya. Oke, sambil menunggu, nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ya sudah, jadi saya mau ingatkan lagi, ini di bagian bawah leher cukup sulit posisinya ya, tidak akan bisa langsung dipres, kecuali kalau dikasih ganjelan di bawahnya yang membuat permukaan tempat sablon rata, yaitu saya menggunakan nih. Nah, ini ada kardus ya, kardus bekas air minum, ini saya pakai buat melapisi posisi sehingga dia sablonannya berada di posisi yang rata, dan di sablon akan merekat ya lemnya. Lain halnya ketika kita nggak pakai, maka belum tentu dia akan nempel, barangkali bisa jadi melepas atau tidak menempel lagi sablonannya. Oke, kita tunggu beberapa detik. Kalau sudah, langsung kita lepaskan, dan teman-teman lihat hasilnya ya. Nih, Pertamina N nya sudah terpasang, alhamdulillah. Tinggal kita lakukan proses finishing. Yang tadinya Pertami N nya rusak, sekarang sudah bisa terbaca dengan jelas dan benar ya. Oke, itu tipsnya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah proses finishing ya teman-teman. Proses finishing ini dilakukan untuk memperkuat hasil sablonan sehingga lebih awet dan tahan lama ya. Oke, lanjut, kita lanjutkan proses finishing yang kedua ya. Pastikan dulu dia berada di posisi yang rata, jangan sampai ada bagian yang terlipat ya, karena akan mempengaruhi
Sudah seperti itu. Jadi ya namanya permasalahan pasti ada aja dalam proses pengerjaan, bukan masalah permasalahannya apa, tapi bagaimana kita menyikapi dan mencari solusinya, itu yang benar. Oke, cukup ya, selesai Pertamina operator jalur khusus. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Ya, kali ini saya mau berbagi tips ya, bagaimana cara menambal sablon DTF yang reject atau rusak. Ini bacanya operator, T-nya hilang, jalur khusus ya. Jadi T-nya ini bermasalah ya, sablonannya copot atau entah dia kurang kering atau bagaimana, entahlah. Kalau kita perjelas ya, harusnya dibaca operator. Jadi yang teman harus siapkan adalah cetakannya ya. Jadi di sini saya akan berbagi tips atau cara untuk melakukan proses perbaikan ya, sablon yang sudah menempel kemudian ada yang rusak dan kita harus perbaiki ini. Bagaimana caranya teman-teman? Dengan cetakan yang sama. Nah, ini kan tulisan operator gitu ya, kita ambil saja cukup huruf yang hilang saja atau yang rusak, yaitu huruf T ya. Kita gunting, kita potong menggunakan gunting ya. Ini sudah. Nah, ini tipsnya, bagaimana kita langsung susun saja di atas permukaan ini. Nah, itu langsung kita kasih solatip, ke posisinya diratakan supaya tidak miring ya, sehingga nanti hasilnya juga lebih bagus ya. Nih, kalau sudah nanti sediakan solatip ya teman-teman. Kita ambil solatip, kita rapikan ya. Di sini kita tempel sampai posisi pas, baru kita lakukan proses pengopresan. Nah, ini udah posisi sudah presisi, kita langsung kasih solatip ya. Solatipnya kecil aja, jangan sampai mengenai objek yang sudah dipres, karena itu menyebabkan bisa rusak nanti press yang berikutnya. Nah, setelah itu sudah, ini kebetulan kan rompi ya yang akan sablon sudah jadi ya. Di sini ada sleting ya teman-teman, sleting, dan ini di bagian tengahnya juga bukan bahan. Sleting ini sifatnya dia kasar ya, timbul, berbeda dengan bahan yang permukaannya flat. Ini nih harus diganjal permukaannya supaya area cetak yang akan kita kerjakan itu permukaannya rata. Bagaimana caranya? Saya kasih nih. Di sini ada kardus ya, seukuran kurang lebih 30 x 20 cm, kita masukkan di dalamnya. Kemudian kita luruskan posisi ininya di atas permukaan yang akan kita sablon. Setelah posisi sudah presisi, sudah pas ya, kita lakukan proses pengopresan. Pastikan tidak ada benda yang menghalangi proses press sehingga hasilnya juga akan rapi. Nah, kita pastikan dulu mesin pressnya kita gunakan 150 derajat dengan durasi waktu 11 detik ya, 15 ya harusnya, nggak apa-apa, ini buat ini aja langsung ya. Kalau sudah, kita langsung cek dengan bismillah, dan pastikan dulu tekanannya ya, supaya tekanannya juga maksimal, tidak terlalu berat atau nah ini karena ada ganjelan tekanan press jadi lebih berat. Bagaimana caranya? Caranya kita kendorkan dulu ya di bagian ini, karena bagian itu bagian yang akan dipres lebih tinggi posisinya sehingga tekanan ini jadi lebih berat. Nah, ini sudah oke, langsung kita lakukan proses pengopresan. Ya, sambil menunggu ya. Ini memang seringkali dialami oleh beberapa kali ya para pemain sablon DTF. Sudah bunyi, langsung kita angkat saja. Nah, mungkin agak sedikit bergeser tapi masih bagus lah daripada tanpa huruf T gitu kan ya. Nah, ini akan kita lakukan menunggu ya, kurang lebih 5 detik sampai kira-kira adem ya, tidak terlalu panas, baru kita bisa lakukan proses pelepasan filmnya.
Kalau sudah, langsung kita cek ya. Ini kita cek dulu, kalau dia udah adem dia akan mudah dilepas. Nah ini sudah ya, ini sudah. Kita akan lihat di situ teman-teman, kita perdekat. Yang tadi hilang sekarang sudah ada huruf T nya, operator ya. Walaupun agak sedikit naik nggak apa-apa, jadi tetap masih bagus ya, estetikanya masih oke. Kita lakukan proses press kedua untuk finishing supaya hasilnya jadi lebih bagus ya. Nah untuk press kedua ini juga memakan waktu sama ya, 11 detik, 11 sampai 15 detik dengan kepanasan suhunya 150. Oke, sudah jadi ya. Nah jadi buat kalian gak usah khawatir jika ada kesalahan pada sablon DTF, solusinya seperti itu dan bisa dilakukan di rumah dengan cara siapkan saja cetakan yang rusaknya, kemudian kita tempel saya dengan solatif, lakukan proses yang seperti saya contohkan ya, seperti itu ya. Oke, untuk tipsnya kali ini cukup sekian ya. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel Kios Cetak Project dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.